Yo, what's up guys? Baik lagi bareng gue di channel Daripada Gabut. Hari ini, gue mau ngajak lu buat menggali salah satu skandal korupsi paling gokil yang pernah ada. Skandal yang mengguncang satu negara, ngebongkar ribuan pejabat, dan bahkan ngebikin partai politik raksasa bubar. Bayangin cuy, lo hidup di negara di mana setiap proyek pemerintah, setiap kebijakan, bahkan setiap kursi di parlemen, semuanya bisa dibeli. Duit rakyat naik ke kantong polisi kayak air di sungai, sementara ekonomi negara makin jeblok. Ini bukan cerita fiksi, ini kejadian nyata yang bikin satu negara ambyar. Skandal ini sampai ngegulingin hampir semua politisi kelas kakap, bahkan ngebubarin partai politik yang udah berdiri puluhan tahun. Lu kebayang nggak? Satu kasus bisa ngejatuhin pemerintahan secepat ini. Nama skandal ini Tengentopoli, salah satu skandal korupsi paling gokil yang pernah terjadi di dunia. Dan yang bikin gilanya nih cuy, ini bukan cuma soal korupsi biasa, ini soal sebuah sistem yang udah busuk dari dalam, yang akhirnya meledak. Dari satu kasus kecil, ngerembet ke ribuan nama, dan akhirnya ngehancurin karir para pejabat top Itali. Yang gimana bisa, sebuah negara yang katanya demokratis berubah jadi sarang mafia politik. Gimana awal mula skandal ini kebongkar? Dan yang paling penting, apakah sejarah ini bakal terulang lagi? Lu wajib dengerin kisah ini sampai habis cuy, karena ini lebih gila daripada film thriller manapun. Oke, tonton terus konten gua, gaskan cuy. Oke, kita balik ke tahun 1992. Italia saat itu kelihatan kayak negara maju yang demokratis. Ekonominya lumayan oke, kehidupan politiknya stabil. Tapi kalau lu ngeliat lebih dalam, sebenarnya itu semua cuma topeng doang. Di balik layar, negara ini udah jadi sarang korupsi kelas kakap. Mau menang tender pada pemerintah, bayar suap. Mau naik jabatan di partai, bayar suap. Mau bisnis lu lancar tanpa digangguin, bayar suap. Semua transaksi politik di Italia waktu itu full settingan. Hampir semua pejabat dapat jatah uang terima kasih dari para pengusaha biar bisa dapat proyek gede. Dan jumlah duit yang muter di bawah meja nggak main-main cuy, triliunan lira. Biar lo kebayang nih, angka korupsi yang terungkap dari skandal Tanggatopoli ini diperkirakan lebih dari 10 triliun lira. Lo tahu itu berapa kalau dikonversi ke rupiah? Kalau pakai kurs tahun 1992, itu kira-kira setara 150 triliun rupiah. Gila kan? Gede banget. Yang duit segede itu bukan buat bangun jalan, sekolah, atau rumah sakit cuy. Itu buat kantong pribadi pejabat dan partai politik. Terus, kenapa ini bisa kejadian? Ya karena semua orang ikut main. Ini bukan cuma ulah satu dua pejabat nakal. Ini udah jadi sistem dari atas sampai bawah. Dan partai politik gede, ya mereka butuh duit banyak buat kampanye. Duitnya dari mana? Ya dari para pengusaha yang nabung di kantong pejabat. Jadinya mereka kerjasama. Pengusaha yang bayar dapat proyek, pejabat yang nerima kasih izin. Dan partai yang dapat dana buat kampanye. Win-win solution kan? Keren kan cuy? Dan jangan salah, ini bukan cuma terjadi di satu dua kota, ini terjadi di seluruh Italia, dari Milan sampai Roma. Dari proyek kecil sampai proyek infrastruktur gede, semua udah diatur biar ada uang pelicin. Makanya skandal ini dikasih nama Tangentopoli. Tangente dari bahasa Italia buat suap, sementara poli berarti kota. Jadi kalau diartiin, Tangentopoli itu kayak kota suap, atau lebih cocok disebut negara suap. Jadi, bayangin, lu tinggal di negara yang pejabatnya lebih sibuk ngitung duit suap daripada ngurus rakyat. Lama-lama, ekonomi mulai kena imbas. Investasi macet, proyek banyak yang mangkrak. Tapi yang lebih parah cuy, rakyat biasa nggak sadar kalau mereka sebenarnya lagi dijarah pelan-pelan. Sampai akhirnya, ada satu kejadian kecil di Milan yang ngebuka semua borok ini. Kejadian yang awalnya kelihatan remeh, tapi ternyata ngejatuhin satu sistem politik dalam sekejap. So, gimana caranya? Skandal raksasa ini bisa kebongkar. Lo bayangin aja, sistem yang udah jalan puluhan tahun, yang udah jadi mainstream, tiba-tiba ke-expose cuma gara-gara satu kejadian kecil di kota Milan. Awalnya, nggak ada yang curiga cuy. Sampai pada 17 Februari 1992, ada seorang politikus kecil bernama Mario Chiesa, pejabat dari Partai Sosialis, yang ketahuan nerima suap 7 juta lira dari sebuah perusahaan kecil yang memenang tender pengelolaan peti jompo. Lo mungkin mikir, lah cuma segitu. Biasa aja kan? Kan pejabat lain lebih gila suapannya. Nah, disinilah letak kesalahan fatal si Mario Chiesa cuy. Ternyata si pengusaha yang nyuap dia ini sudah kesal dan capek sama sistem korup yang jalan di Itali. Dia mikir, nah tiap proyek gue mesti bayar semua. Kapan majunya jus gue? Akhirnya dia nekat ngejebak Mario Chiesa dengan kerjasama sama jaksa anti korupsi. And menurut cuy, kena kebasa. Langsung diangkut polisi. Tapi masalahnya, ini bukan sekedar satu pejabat kecil yang ketangkep. Begitu dibawa ke kantor jaksa dan diinterogasi, Chiesa sadar kalau dia nggak mungkin lolos sendirian. Akhirnya, karena panik,
dia mulai bocorin nama-nama pejabat lain yang juga main suap, dan dari satu nama berkembang jadi puluhan, jadi ratusan, bahkan ribuan nama. Efek domino mulai jalan nih cuy. Jaksa yang nanganin kasus ini namanya Antonio De Pietro. Nggak mau main setengah-setengah dia langsung ngejalin operasi yang disebut manipulate atau clean hands. Ibaratnya dia kayak detektif yang nemuin satu benang kusut, terus dia tarik pelan-pelan sampai seluruh skema korupsi di Italia ini kebongkar. Hasilnya gila cuy, dalam waktu singkat, lebih dari 5.000 pejabat, pengusaha, dan politisi diinvestigasi. Ratusan anggota parlemen diangkut. Perdana Menteri saat itu, Bettino Craxi aja langsung kabur ke Tunisia karena tahu dirinya bakal kena. Bahkan partai politik yang udah berdiri puluhan tahun pada bubar satu persatu cuy. Bayangin, satu negara yang tadinya dikuasai segelintir elit, tiba-tiba sistemnya hancur gara-gara efek bola salju ini. Di Pietro dan timnya ini kayak lagi main catur, satu persatu bidak mereka ditumbangin. Dan rakyat, wah, mereka akhirnya sadar kalau selama ini mereka cuma jadi sapi perah buat para koruptor. Dan gue kasih lu gambaran seberapa gilanya kejadian ini cuy. Waktu itu di depan Hotel Rampael, tempat Bettino Craxi biasa nongkrong, rakyat tuh marah banget. Sampai mereka ngelemparin koin ke arah dia sebagai bentuk penghinaan. Kenapa koin? Karena mereka bilang, nih, lu doyan duit, ambil tuh. ya intinya, Italia lagi dalam kekacauan total, sistem politiknya runtuh, para elit ketar-ketir, dan rakyat akhirnya sadar betapa busuknya pemerintah mereka selama ini. Tapi masalahnya, setelah semua ini kejadian, apakah Italia benar-benar bersih dari koruptor? Sabar cuy, gue bakal bahas. Oke, setelah operasi manipulasi yang gulung ribuan orang, pertanyaannya sekarang, siapa yang kena batunya? Jadi gini cuy, efek Tangentopoli ini bukan cuma soal pejabat yang masuk bui, ini literally ngehancurin sistem politik Italia dari dalam. Yang kita mulai nih dari partai politik. Ada dua partai raksasa yang selama puluhan tahun megang kekuasaan di Italia, Democrazia Cristiana, yang sering menang pemilu dan punya banyak pejabat di pemerintahan. Yang kedua, Partito Socialista Italiano. Partainya Bettino Craxi yang kuat banget dari 80-an cuy. Nah, dua partai ini bubar jalan, gara-gara kebanyakan pejabatnya terlibat korupsi, kredibilitas mereka langsung anjlok. Lu bisa bayangin nggak? Partai yang udah berdiri puluhan tahun, yang punya ribuan anggota, tiba-tiba lenyap karena skandal ini. Dan kita lanjut ke politisi. Ini yang paling parah cuy, lebih dari 300 anggota parlemen dan 1.000 pejabat daerah kejebak skandal ini. Bettino Craxi, si bos partai sosialis yang tadinya sok jago, begitu tahu dia bakal kena kasus, langsung kabur ke Tunisia. Dia nolak balik ke Italia dan hidup nyaman di pengasingan sampai akhirnya dia meninggal di sana. Dan bukan cuma dia, banyak pejabat lain yang milih kabur ke luar negeri daripada diadili. Bahkan ada beberapa yang milih bundir cuy karena nggak sanggup nahan malu. Terus gimana reaksi rakyat? Ya jelas murka lah. Selama puluhan tahun mereka dibohongin, diporotin, disuruh bayar pajak tinggi, tapi duitnya malah buat foya-foya para elit. Nggak heran kalau mereka akhirnya turun ke jalan demo besar-besaran cuy. Dan momen yang paling ikonik tuh, pas rakyat ngeluarin koin dan ngelemparin ke politisi sebagai simbol penghinaan, mereka bilang, kalau lu doyan duit, nih, ambil sepuas lu. dan efeknya, pemilu tahun 1994 jadi pemilu paling gila dalam sejarah Italia. Hampir semua partai lama hancur, politisi korup tuh disikat habis, dan muncul generasi baru yang katanya sih mau bersihin sistem. Lo mungkin mikir, wah keren nih, akhirnya Italia bersih dari korupsi. Tunggu dulu cuy, karena setelah Tangentopoli justru muncul pemain baru yang lebih licik. Dan orang yang paling diuntungkan dari kehancuran sistem ini adalah Silvio Berlusconi. Yes cuy, setelah semua partai lama bubar, muncul si Berlusconi yang langsung mendominasi politik Italia selama 2 dekade ke depan. Dia janji membawa perubahan, tapi akhirnya dia sendiri kejebak di kasus korupsi juga. So, walaupun Tangentopoli ngeruntuhi sistem lama, bukan berarti korupsi langsung hilang. Justru, dia cuma ganti wajah, ganti pemain, tapi permainan tetap sama. Oke cuy, kita udah ngebahas gimana Tangentopoli nguncang politik Italia, ngejatuhin partai-partai raksasa, dan bikin rakyat ngamuk. Tapi pertanyaan besarnya, apakah setelah skandal ini Italia jadi bersih dari korup? Jawaban singkatnya enggak. Bahkan ini justru ngasih pelajaran pahit buat kita semua tentang gimana sistem bisa adaptasi dan tetap survive. Dan tadi gue udah bahas, gimana Berlusconi muncul sebagai penyelamat setelah Tangentopoli. Tapi lucunya cuy, dia sendiri akhirnya kecemplung dalam skandal korupsi juga. Lah kok bisa? Bukannya habis Tangentopoli ini sistem politiknya udah diberesin? Nah, disinilah pelajaran pentingnya cuy. Masalahnya bukan cuma di orang-orangnya, tapi di sistemnya. Gini-gini cuy. Waktu pejabat-pejabat lama tumbang, orang-orang baru naik. Tapi mereka belajar dari kesalahan pendahulunya. Mereka tahu kalau korupsi secara terang-terangan bisa bikin mereka kejebak kayak kasus Tangentopoli. Ya, jadinya mereka cari cara baru yang lebih halus dan susah dilacak. Hasilnya, Italia tetap aja jadi salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Eropa. Gaya korupsinya berubah, tapi esensinya ya sama.
Sekarang lebih banyak pakai lobbying, nepotisme, dan aturan secara legal menguntungkan segelintir elit. Dan kayaknya ini bukan cuma terjadi di Italia cuy, sejarah kayak gini tuh bisa terulang di mana aja. Coba lu perhatiin di negara lain. Ada nggak yang elit politiknya kelihatan bersih tapi lama-lama kebongkar skandalnya? Ada nggak sistem yang kelihatan udah berubah tapi ternyata korupsinya masih jalan di belakang layar cuy? Kayak di mana ya? Tolong dong kasih tau gue. Yang korupsi itu kayak virus cuy. Kalau nggak dihancurin sampai akarnya, dia bakal mutasi dan nyari cara baru buat tetap hidup. Oke cuy, kita udah bongkar habis kedatangan Toppoli, mulai dari gimana sistem korup ini berdiri, gimana akhirnya kebongkar, siapa yang kena, sampai efeknya ke politik Italia. Dulu di Italia, rakyat pikir skandal tangan Toppoli ini bakal bikin politik bersih, tapi yang terjadi, ya korupsi nggak hilang, cuma ganti baju doang. Dan kalau menurut gua, ini bukan cuma soal Italia. Ini bisa kejadian di mana aja cuy. Di negara manapun ya sistem politiknya udah kebiasaan main duit di belakang, ya pasti kayak gitu. Dan kalau lu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan drop di kolom komen ya, kalau lu pernah lihat kasus korup yang mirip kayak tangan Toppoli zaman sekarang. Pasti lihat lah, dan kita bahas bareng-bareng ya nanti. And see you di next video, peace.